Apa hukumnya kalau pergi suatu acara bungkus makanan? Saya pergi acara, lalu kemudian dibungkuskan tuan rumah makanan halal. Yang tak boleh itu saya bawa plastik masuk ke dalam. Tapi kalau sudah tradisi di kampung itu dan sahibul baitnya paham, sama-sama tahu, juga tak jadi masalah. Tapi kalau di situ tidak lazim, tak biasa, menyalahi adat, maka tidak izin dia. Makanan yang tidak izin itu bisa jatuh kepada haram. Dan ada orang yang sangat warok menjaga tentang makanan ini. Saya pernah datang tamu, sampai salam dia nggak makan. Saya sangka dia puasa. Pas saya tanya, bapak kok nggak makan? Ustadz nggak ada nyuruh kan? Sejak itulah kalau datang tamu ke rumah saya tuangkan tehnya, saya kasihkan, kuenya saya bukakan, saya kasihkan. Nanya pula tamu nih, kenapa Ustadz begini? Karena ada tamu tak saya suruh sampai pulang dia tak makan. Itulah saya kasih. Saya pernah ke Turki, mampir ke satu majelis tarekat Naqsabandiyah. Nasinya disuapkan, jeruknya dikupaskan. Begitulah mereka melayani orang Turki, luar biasa. Muliakan tamu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Dan saya selama di Palu nih, Masya Allah, orang Palu memuliakan tamu luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan. Bagaimana cara menghadapi laki-laki yang minder karena pendidikannya lebih rendah dari perempuan, padahal tidak mempermasalahkan itu asal dia baik, bekerja keras. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya kafaah, kufu. Laki-laki dengan perempuan mesti sekufu. Kalau tak sekufu tak boleh nikah. Itu tak ada dalam mazhab Hanafi, tak ada dalam mazhab Maliki, tak ada dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i, laki-laki dengan perempuan mesti sekufu. Kalau tak sekufu dia tak boleh nikah. Orang sekarang banyak mengkritik, apa ini mazhab Syafi'i mesti pakai kufu-kufu, yang penting cinta nikah. Inilah solusinya. Tak cukup cuma cinta. Perempuan anak orang kaya, punya mobil, rumahnya bagus, jatuh cinta sama laki-laki miskin susah, akhirnya nikah. Down, jatuh, minder. Ujung-ujung daripada minder nih kena penyakit psikologis. Maaf, cakap. Bisa dia tak punya hasrat seksual. Kenapa? Gara-gara minder. Maka perempuan, kalau kau anak orang kaya, rumahmu bagus, gajimu banyak, bilang ke suamimu, bang, walaupun kau tak berduit, kau adalah imamku. Karena kalau kau lecehkan dia akan terus down, dia akan terus, akhirnya terjadi kekacauan pada pikirannya. Jadi pentingnya kufu. Itulah kenapa anak laki-laki dikasih harta warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa? Bukan karena Islam tak adil. Disitulah letak adilnya Islam. Karena laki-laki menanggung biaya nikah, laki-laki membayar mahar, laki-laki menanggung nafkah, laki-laki punya kepercayaan diri. Berapa banyak perempuan bekerja, PNS, gajinya banyak, anak orang kaya, punya sawit, punya kos-kosan, laki-laki miskin, susah, tak punya duit, minder, tidak punya kepercayaan diri. Maka laki-laki yang perempuan begini, dia mesti duduk bersama. Si perempuan mengatakan, bangkitkan semangatnya, bang, walaupun kau tak berduit, walaupun kau susah, aku cinta sama kau. Memang ini mobil aku, memang ini duit aku, ini semuanya untuk kau, tapi jangan kau macam-macam. Macam-macam kuracun kau sampai mati. Nah, bangkitkan semangat dia, jangan jatuhkan semangat dia. Jangan mentang-mentang kau anak orang kaya, lalu kau bilang ke suamimu, ini hari Ahad
aku mau pergi undangan, kau mandikan anak, kau ganti pempesnya, kau cuci piring, kau masak, kau pel lantai. Neraka jahanam untukmu perempuan. Nah, oleh sebab itu maka bagi laki-laki dan perempuan yang kebetulan sudah menikah. Adapun bagi laki-laki yang belum menikah, kalian yang lajang-lajang yang belum menikah, kalau mau nikah, nikahlah dengan perempuan yang merasakan garam. Jangan sampai kau kasih duit belanja tak terasa garamnya. Kau cuma punya gaji 3 juta, belanjamu 1 juta, kau kasih istrimu 2 juta, sementara dia di rumah biasa dapat duit 20 juta, tak terasanya garam. Nah, maka carilah perempuan yang kau sekufu, yang kira-kira kau dihormati dan dimuliakan. Saya dulu punya kawan nikah sama anak orang kaya. Kata kawan-kawan yang lain, jangan bertamu ke rumah dia, Man. Kenapa begitu? Aku pernah bertamu ke rumah dia. Lama kami duduk di situ, dia pula yang pucat. Naik kaki kami ke atas kursi, dia pula yang pucat. Kita kan kalau bertamu ke rumah kawan, suka hati kita mau duduk macam mana. Mau duduk begini, mau duduk begini, kan suka hati kita. Kita duduk begitu, dia yang pucat. Kenapa? Karena dia menumpang di rumah itu. Hah? Saya punya kawan, punya calon istri anak orang kaya dokter, tak jadi nikah. Lalu saya tanya, kau kan tamat Azhar, Ustadz, kenapa kau tak punya percaya diri sama dia? Dia dokter anak orang kaya, kenapa kau tak nikah? Aku tak mau umurku pendek, Bang. Karena kalau aku nikah sama dia, cuman sebulan habis itu aku meninggal. Apa hubungan umur pendek sama nikah sama orang kaya? Nanti kalau aku nikah sama dia, duduk kami di meja makan, mertua nanya, gimana mobilmu? Gimana rumahmu? Gimana gajimu? Asal dia nanya tentang mobil, cut kata jantung aku. Tanya mobil, cut kata, lama-lama mati aku. Hah? Carilah perempuan yang kira-kira sekufu, yang membuat kalian bahagia. Kebahagiaan itu tak bisa dinilai dengan harta, tak bisa dinilai dengan uang. Kebahagiaan adalah ketika dia menjadikan engkau rajanya, ketika dia menjadikan engkau imamnya, ketika dia menghormati engkau, disitulah engkau layak sebagai laki-laki. Walaupun rumahnya besar, duitnya banyak, kalau kau dihinanya, dijatuhkannya, keluar hasil sawit dia, keluar hasil duit kos-kosannya, keluar gaji dia, timbun duitnya. Kau tak punya duit? Dibilang ya, Bang, gajiku bulan ini alhamdulillah 100 juta. Ini ku keluarkan zakat 2,5% untuk kau fakir miskin. Ambillah. Nah, kalian. Bagi yang lajang yang belum menikah, belum berbini, bagi yang sudah, apa boleh buat? Saya kasih tahu ke perempuan-perempuan yang kaya-kaya, yang kalian laki kurang beruntung, maka hormati suami itu. Berikan dia. Laki-laki itu hanya ingin dijadikan sebagai imam. Bilang sama dia, memang kau susah, Bang, memang kau tak punya duit, memang mobil ni mobil aku, memang rumah ni rumah aku, tapi kau adalah imamku. Satu-satunya kesalahanku waktu hidup ni cuma satu, Bang, mencintaimu. Bagaimana cara mendidik anak menurut syariat Islam? Yang pertama, dicarikan ibunya yang solihah seperti jamaah Miftahul Islam. Ini ibu-ibu yang solihah. Beruntunglah suami-suami yang punya ibu yang solihah. Jilbabnya panjang. Entah hari ini aja, wallahu a'lam. Yang kedua, setelah dapat ibunya yang baik, dikasih makan yang halal. Jangan kasih anak makan haram, duit, tipu, bohong, korupsi, sogok. Kenapa? Sepiring nasi, sepiring lontong masuk ke dalam badan, berubah jadi setetes darah. Setetes darah naik ke otak, otaknya jadi jahat. Nasihatin kazibatin khoti'ah. Otak bagian depan pembohong, penjahat, gara-gara makan haram. Pertama, cari ibunya yang baik. Yang kedua, kasih makan yang baik. Yang ketiga, didik dengan pendidikan yang baik.
Kami tak bisa memasukkan anak ke pesantren, jauh, mahal. Masukkan segera ke pesantren Darul Ihsan. Tadi cuman sebentar kali kami tadi dari Darul. Berapa kilo ke sini Bang Ican? 3 kilo sampai ke Darul Ihsan. Saya kalau ke Jambi ini tidur di Darul Ihsan, Pondok Darul Ihsan. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi kontak berikut. Ustaz Somad itu cuma datang ke Jambi, ceramah sana, ceramah sini, ceramah bupati, ceramah gubernur. Anak kami mau sekolah. Tidak ada alasan orang Jambi untuk tidak memasukkan anak ke pesantren. Karena sudah ada pesantren Ustaz Abdul Somad di Jambi, Darul Ihsan. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Udah kuiklankan 2 kali tak juga mendaftar, tengoklah kalian. Kasih maknya yang baik, kasih makan baik, pendidikan baik. Keempat, nikahkan dengan orang baik. Nah, tadi ku tengok ada jamaah anak muda yang datang pengajian Ustaz Somad di Miftahul Islah tadi yang baik. Aku tak mau sama dia, mak aja nikah sama dia. Kalau ada anak gadis ngomong begitu, itu berarti dia solihah. Dia malu. Sebetulnya dia belum tentu juga, pede kali kalian. Anak perempuan itu ditanya sama bapaknya, bapaknya segan masuk ke kamar anak gadisnya, dikirimlah utusan ke dalam. Nah, itu ada anak lajang, anak jamaah Masjid Miftahul Islah, mau kau sama dia? Ditengoknya lah keluar, coba kau bawa teh manis keluar, dibawanya lah teh keluar, mau ngidang. Laki-laki itu pun menengok. Gitulah agak-agaknya kalau kalian buatkan video soundtracknya. Dah pas masuk dia ke dalam, "Semana nak, mau kau sama dia?" Tadi kusangka putih, rupanya macam kuali gitu, tak jadi lama. Ibu rayulah dia, "Nak, memang dia hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam kepalanya berkudis. Tapi dia ini baik. Kalau kau cari karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau cari karena rupanya, rupa akan sirna. Kau cari kuasa, kuasa akan hilang ditangkap KPK. Tapi kalau kau nikah karena imannya, karena takwanya, inilah dia." Maka mereka pun menikah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang kelima, doakan pagi, petang, siang, malam kepada Allah. Ya Allah, sehatkan anakku, bukakan pintu hatinya. Jangan dia mabuk, jangan dia narkoba, jangan dia pakai ganja, jangan sabu-sabu, jangan sampai dia minum kopi dicampurnya spiritus, mati dia. Jangan sampai dia main judi slot, jangan berubah kelaminnya di LGBT, tak jelas tah jantan tah betina. Apalagi di malam-malam Ramadan ini, ibu doakan terus untuk anakku supaya sehat. Al-Fatihah, panjang umurnya. Al-Fatihah, banyak hafalan Qurannya. Al-Fatihah, Al-Fatihah pembuka yang tertutup, Al-Fatihah terbuka yang terkunci, Al-Fatihah membuka segala yang sulit-sulit. Maka kirimkan dengan tawassul membaca Al-Fatihah. 3 doa yang tak ditolak. Doa dakwatul walid, doa orang tua kepada anak. Dakwatul shaim, doa orang puasa. Dakwatul musafir, doa orang yang musafir. 3-tiganya dapat. Kita musafir, kita puasa, kita orang tua untuk anak. Jangan pernah bosan mendoakan anak. Bagaimana cara memilih pemimpin menurut ajaran Islam? Yang pertama, Islam. Kita tinggal di negara Pancasila. Kenapa mesti memilih agama? Kenapa pakai identitas? Kenapa agama? Kenapa agama? Rasional aja, guys. Ya awak sampai awak bumi lancang kuning, bumi Melayu, ya mencalonlah pilih uang apa? Uang Islam. Islam. Sedang Tuhan aja dihianati, apalagi elo. Itu Islam dulu yang pertama. Tengoknya sembahyang ke masjid, bisa jadi imam, bisa jadi khatib. Itu kan zohirnya, batinnya. Jangankan iman, apa dalam poi uang, enggak tahu uang. Batin itu urusan Allah.
kita melihat zohirnya saja. Yang akan awak pilih ko 5 kini. Yang pertama, DPRD Kota Pekanbaru. Kedua, DPRD Provinsi Riau. Ketiga, DPR RI. Yang keempat, DPD. Yang kelima, Presiden Wakil Presiden. Dengar baik-baik, gunakan telinga, tengok pandang baik-baik, tengok mata, renungkan istikharah baik-baik, pilihlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Mudah-mudahan kita diberikan wakil-wakil rakyat, pemimpin yang adil dan amanah. Ustadz, bagaimana cara memperbaiki diri untuk kelak mendapat jodoh yang baik? Mengikuti kata hati, saran orang. Bagaimana cara memperbaiki diri? Pertama, bertaubat. Laki-laki itu kejahatannya cuma 3. Pertama, berjudi. Kedua, berzina. Yang keempat, narkoba. Berjudi, berzina, narkoba. Kalau ada kejahatan yang keempat, LGBT, gay, homo. Na'udzubillah. Kalau kau tak berjudi, kalau kau tak berzina, kalau kau tak narkoba, kalau kau tak homo, berarti kau orang baik. Berjudi? Tidak. Berzina? Tidak. Narkoba? Tidak. Apanya kesalahanmu? Mancing. Mancing bukan dosa. Mungkin terlalu lama mancing sehingga lupa istrinya di rumah, itu salah juga. Tidak punya perhatian, tapi itu bukan dosa. Nah, selama dia perbuatannya baik. Laki kau berjudi? Tidak. Pakai narkoba? Tidak. Selingkuh, berzina? Tidak. Homo? Tidak. Apa salah dia? Duduk di warung kopi. Warung kopi bukan haram, tapi kalau dia sampai di sana lupa sembahyang, asik cerita sama kawan-kawan, ini juga tidak baik. Tapi secara tabiatnya dia adalah orang baik. Nah, kalau sudah selamat dari 4 penyakit ini, maka memperbaiki diri dengan sholat berjamaah, menjadi imam yang baik. Maka setelah itu diperbaiki diri, Allah pertemukan dengan orang baik-baik insyaallah. Maka jangan hanya percaya diri datang sendiri, jangan. Kalau ada anak lajang mau menikah, jangan datang sendiri. Bawalah tokoh masyarakat. Di antaranya bawa ketua Masjid Al-Muhajirin, Pak Hasan Basri. Beliau ini pengacara. Banyak perempuan-perempuan bermasalah yang dibelanya. Minta sama dia. Minta bawakan sama Pak pengacara. Ini banyak tokoh-tokoh masyarakat kita minta jadi juru bicara. Minta tolong sama ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Al-Nob. Jangan sendirian. Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah di antara orang beriman. Berdoa kepada Allah. Doanya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Doa Nabi Zakaria, sehingga diberikan istri dan anaknya Nabi Yahya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, jangan biarkan aku, fardan, sendirian, wa anta, engkau, khairul warithin, sebaik-baik pemberi waris. Yang menghafal yang lajang aja, yang udah berbini jangan dibaca lagi. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Bagaimana cara kita ikhlas dengan penyakit yang kita derita? 4. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit kepala, sakit hati, gundah gulana, sakit badan, duri mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayi'atuh. Yakinkan bahwa itu menghapus dosa-dosa. Saya sakit kepala, saya demam, saya yakin itu menghapus dosa. Jadi yang pertama, yakinkan bahwa sakit adalah menghapus dosa. Yang kedua, sebetulnya kita sudah diletakkan di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi, Jannatul Firdaus. Tapi waktu ditengok amalnya kurang. Amal ini kurang, amal ini kurang, amal ini kurang. Bagaimana caranya? Dikasih Allah sakit. Sehingga ketika dia diuji dengan sakit, dia sabar, dinaikkan dia ke atas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Digenapkan amalnya karena dia
Tiga, ada ibadah yang lebih hebat dari membangun masjid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada mati perang. Ibadah itu adalah sabar. Kalau bangun masjid keluar duit, kalau jihad keluar darah. Tapi kalau sabar tak keluar apa-apa, hanya diam. Itulah namanya ibadah sabar. Yang keempat, nanti orang masuk surga dia minta. Allah tanya, hai penghuni surga, kalian sudah dapat semua nikmat, apa yang belum? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdir. Makanya kita selalu minta berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang dapat surga belum tentu dapat ridha, tapi yang dapat ridha insya Allah dapat surga. Dan salah satu ridha adalah ridha ketika diuji dengan penyakit, tapi tetap ikhtiar berdoa. 4. Bagaimana cara mendidik anak yang nakal, susah disuruh sholat? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jadi mendidik anak ini dari mulai mencarikan ayahnya. Bapak punya anak gadis kan? Bapak yang punya anak gadis kalau mau mendidik cucu, waktu mencarikan ayahnya. Bapak yang punya anak lajang kalau mau punya cucu soleh, waktu mencarikan omaknya. Makanya buatkanlah fit and proper test penerimaan calon menantu. Khusus untuk masyarakat Erjoman, ketua tim seleksi, serahkan nanti ke Bang Darwis, dia ikuti. Untuk tim seleksi, tim penguji Abdul Somad. Jangan mencari menantu karena sawitnya luas, karena duitnya banyak. Kusangka Pak Ustadz kalau nikah sama dia aku bahagia. Baru kurasakan Pak Ustadz, cuman rasanya Bu nikah sama orang tak sembayang macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Kunci kalau kebetulan tak sembayang jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Nah, ini langkah yang pertama, lakinya mesti sembahyang, bininya mesti sembahyang. Kata almarhumah mak saya, aku waktu mengandung kau, sesusah apapun tak pernah sembahyang ku tinggal. Sakit pun aku tak pernah sembahyang ku tinggal. Aku mengandung kau, sejak dari dalam kandungan kau ini memang tak pernah tinggal sembahyang. Nah, jadi ibu, jangan tinggalkan sembahyang, paksa-paksakan sembahyang. Lalu kemudian setelah anak ini lahir, bawa dia ke masjid. Tengoklah betapa senangnya saya pagi ini menengok, karena yang datang ini anak-anak muda aja. Ada cuma beberapa yang tua, cuma tak banyak kan. Kalau orang tua ke masjid itu biasa, karena malaikat maut udah dekat. Tapi anak-anak muda ke masjid ini kan luar biasa ini. Anak muda, sabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Anak-anak muda luar biasa. Mohon maaf, ini anak-anak muda yang datang ini dipaksa bapaknya atau gimana ini? Kadang bapaknya udah maksa, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Datang emaknya, biarkanlah bang, ini kan hari libur. Ini kalau ada emak yang melarang anak ke masjid, ini namanya emak BCL nih, bini celako. Masa pula anak dilarang ke masjid? Mestinya ibu yang membangunkan, bangun kau ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak tidak bisa main suruh-suruh aja, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Tak bisa. Anak ini harus dibawa. Hari libur hari ini kan? Betul. Hari libur sembahyang subuh, bisa pula anak-anak ke masjid. Ini artinya air joman masjid kita ini sampai hari kiamat tidak akan kosong dari sholat berjamaah. Inilah yang membuat saya semangat subuh ini, karena menengok anak-anak banyak ke masjid. Kalau yang hadir nih orang tua-tua semua, mungkin saya ceramahnya judul kita subuh ini adalah menghadapi sakaratul maut. Kenapa Ustadz Somad semangat subuh ini?
Karena anak-anak. Minta berdiri satu anak-anak, berdiri satu. Berdiri. Takut dia. Tuh yang pakai jubah sini. Sini lu. Murani dia nih. Sini lu. Udah ditiup-tiupkan ayahnya. Murani dia nih. Siapa namanya nih? Afgan. Ku menatap dalam kamar, ada yang bisa ku lihat selain dari namamu, ya Allah. Kelas berapa Afgan? 1. Kelas 1. Masya Allah, hebat. Afgan nih sholat subuh nih dipaksa ayah emak atau bangun sendiri? Dibangunkan. Anak tuh dibangunkan Pak. Dibelikan dia pakaian jubah kecil, dia rajin dia ke masjid, dipakaikan dia topi. Jangan pergi dia ke masjid bercelana pendek, berbaju kaos, tertulis belakang Upin Ipin. Makmum di belakang nengok, terbayang dia Bang Salih sama Jarjit, meme. Dipakaikan berjubah putih. Afgan kalau udah besar nanti mau jadi apa nak? Jadi ustaz. Mau jadi ustaz. Aku tak maulah anakku jadi ustadz, nanti kurus macam Ustadz Somad. Dia jadi ustadz, tapi dia tentara. Ustadznya tamat pesantren, dia ikut, dia tes tentara. Dia ustadz, tapi jadi polisi. Selama ini masjid tak ada yang datang ramai. Kenapa? Karena yang azan zaman ayah kita dulu. Hayya 'alas shalah. Tapi begitu Afgan pulang kampung nanti, semua kapolsek datang. Kenapa? Rupanya yang pulang itu adalah Kapolda Riau Afgan. Kita berpikirnya itu ke depan. Jadi apapun dia tetaplah ustadz alim ulama yang akan menolong agama Allah dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Afgan hafal surah Al-Fatihah? Bisa baca Al-Fatihah? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambung. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hebat atau hebat? Pandai pertama nih. Anak-anak dikasih motivasi, dibangunkan, belikan jubah. Saya dulu dibelikan emak saya kain kecil. Pergi dia ke kisaran, dibelikannya kain kecil. Dapat kain kecil tuh semangat ke masjid tiap hari. Dibelikannya peci, semangat ke masjid. Jadi ini motivasi semuanya. Tak apa-apa kain saya ini naik karena saya pakai celana panjang. Cuma nanti di syuting orang, di komen orang, Ustadz awas terbang kata dia. Nah, sampai tua nikahlah anak ibu yang dulu di rumah selalu disuruh sembahyang. Tiba-tiba pas mau hari raya pulang dia ke rumah. Sekarang dia sudah jadi orang sukses di Medan. Balik dia ke Tanjung Bali, tidur dia di rumah. Ibu tengok jam 5 belum juga buka lagi kamarnya sembahyang. Jam 5.30 belum juga buka. Kira-kira ibu ketuk pintu kamarnya atau ibu diamkan? Kalau sebagian ibu bilang, dia kan udah ada lakinya Pak Ustadz, biarkan aja lah tanggung jawab, neraka jahanam tempat kita. Maka kita bangunkan, laki Fir'aun, kenapa tak kau bangunkan anakku itu? Dulu ku kasih kau jadi menantuku itu karena aku yakin kau datang untuk sholat.
Kenapa kau sekarang kalian tak sholat? Jadi jangan pernah mulut itu diam terus selama masih merepet. Kalau aku Pak Ustadz, kata bapak-bapak, bukan cuma anakku yang kena suruh biniku, aku pun disuruhnya juga. Asal jam waktu sholat diteleponnya lah aku Pak Ustadz. Abang di mana? Kain yang kukasih udah dipakai sembayang. Abang sembayang di mana? Pulang jam berapa? Duit mana? Kunci mau? Kalau ada istri model begitu, itulah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada istri baik bertanya tentang sholat begini, sebelum mati jangan dikubur. Kadang banyak orang risih, aku kan udah dewasa, apa pula kau suruh-suruh aku? Kau bukan emakku. Istri itu ingin bapak masuk surga sama dia, masuk surga Jannatul Firdaus. Ibu masih siap merepet? Siap-siap Glenn. Ustadz, bagaimana cara menghafal Quran dengan cepat dan mutqin? Satu kata motivasi untuk menghafal Quran. Serius. Ini minta satu kata saja. Serius. Satu kata. Nan pertama dihafal ketika otak kita sedang fresh sebelum subuh. Subuh Pekanbaru jam 5, jago jam 3. Sholat sunat, mandi, bersih, hafal. Satu halaman atau satu lembar. Satu halaman atau satu lembar. Sesudah dihafal, di murajaah, diulang-ulang. Diulang dalam sembahyang, diulang luar sembahyang. Ulang. Besok tambah ulang. Mengulang membaca sendiri, mengulang membaca di depan kawan, mengulang membaca di depan guru, mengulang dengan cara menulis. 4 cara mengulang. Mengulang sendiri, mengulang depan kawan, mengulang depan guru, mengulang dengan cara ditulis. Di Sudan pakai batu tulis. Ada batu tulis karena mereka masyarakat yang susah, miskin. Jadi kalau pakai pena, pakai kertas habis pena. Jadi dia pakai batu tulis. Jadi setiap menghafal Quran pakai batu tulis. Karena dengan menulis itu lebih kuat lekatnya ke dalam. Penghafal Quran yang sudah diwisuda, yang sudah hafiz, kalau tidak murajaah hilang. Kunci hafalan ada pada murajaah. Rajin mengulang. Minimal 1 hari 2 juz. Jadi ibu bapak yang punya anak penghafal Quran, bawakan anak bapak ibu jalan-jalan ke pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini terus Jembatan Leton, terus sampai Simpang Bingung, jangan bingung lagi, belok kiri. Jangan bingung-bingung lagi. Belok kiri, arah ke TPU Kopit. Nanti sebelum sampai TPU Kopit, tengok sebelah kanan ada gedung tinggi pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Masuklah ke situ, minta jumpai Ustadz Hanafi, Kiai Haji Dr. Hanafi pimpinannya, Ustadz Al-Nokdinar, Ustadz Tatang Yudiansah, panggil imbau 1 anak penghafal Quran. Di situ 25 orang setahun anak hafal Quran gratis. Kini tahun yang keempat. Panggil 1, minta tolong, nak bacakan hafalanmu, supaya anak bapak ibu punya motivasi. Yang ulang tahun bawa ke situ. Ini anak ulang tahun bawa ke mall, bawa ke kebun binatang pula, bawa ke pondok tahfiz Quran untuk mengenalkan anak. Anak-anak SD bawa ke tahfiz Quran supaya dia punya gambaran. Oh, tahfiz Quran itu begini. Insya Allah terbuka pintu hatinya. Mudah-mudahan anak kita mau masuk pondok dan menghafal Quran, insya Allah. Bagaimana cara berbakti ke orang tua yang sudah tua renta? Selalu suka sumpah serapah. Terkadang saya merasa yang saya lakukan sudah betul, tapi tetap salah. Bagaimana sumpah orang tua ini? Karena saya sering menangis dengan sumpah. Seandainya Allah mengirim malaikat, lalu malaikat itu ngasih tahu ke saya, Somad, ya malaikat, mau kau kuhidupkan emak kau lagi, tapi dari pagi sampai malam dia menyumpah kau aja. Hidupkanlah malaikat.
Biarlah ya dia hidup. Tak usah dia senyum, tak usah dia baik, tak usah dia menasihati saya. Hidupkan dia. Disumpah serapahnya saya 24 jam, biarlah. Bagi kalian yang disumpah mak kalian, dicaci maki hamunnya kalian, lalu kalian berhenti berbakti sama dia. Kalau saya, kalau bisalah dia hidup lagi. Mau dibilangnya binatang, mau dibilangnya apa? Saya Pak Ustadz, yang dikata jamaah, sudah saya siapkan makanan ke emak saya. Pergi dia ke tetangga, minta nasi. Dibilangnya, anakku tuh parah kali, taklah dibuatkannya aku makan. Padahal udah ada di rumah Pak Ustadz. Saya belikan dia baju baru Pak Ustadz. Pergi dia ke tetangga, dibawanya baju sobek. Tengoklah anakku. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Kaulah orang paling beruntung, paling bertuah, saya bilang. Aku yang mencaci maki pun tak ada lagi. Nah, jadi kalau antum punya orang tua, jaga-jagalah. Orang tua makin tua dia memang begitu. Macam memegang Quran buruk, dibaca tak terbaca karena sudah berlobang-lobang, dibuang berdosa. Begitulah orang tua. Kalau antum punya orang tua 60 parah, 70 makin parah, 80 makin parah. Kalau udah 80, datang antum tanya, kau siapa? Makin parah. Antum mandikan dia, antum sabunkan dia, pakaikan pampers. Ingat dia sembahyang, jaga. Kasih kain paling bagus. Cari kain ke Ramayana sana, tanya, mana kain yang harga 5 juta? Pakai kain. Belikan sajadah paling bagus. Carikan minyak wangi paling bagus. Itulah kunci hidup antum. Jadi kalau mengadu tentang orang tua sama, kalau ada antum mengadukan orang tua antum ke saya, takkan pernah menang antum. Antum cari ustaz lain. Siapa saja yang mengadukan orang tuanya ke saya, tidak akan pernah menang. Datanglah orang mengadu ke saya. Saya Ustaz, mak saya ini menyumpah serapah saya, binatang keluar dari mulut dia. Udah habis semua, udah habis. Kalau antum nanti jadi Ustaz, datang orang ngomong, jangan dipotong, biarkan dia sampai habis. Kan udah terasa itu, asal udah agak diulangnya 2 kali, itu sudah habis bahannya itu. Udah habis ceritanya. Mak saya ini Pak Ustaz disumpah serapahnya saya ini, saya salah semua, tak ada yang betul, ini begini begono. Udah habis sudah. Apa yang kau kasih ke emak? Apa yang kau kasih ke dia? Ku kasih ke dia gelang, kanannya penuh, kirinya penuh. Ku buatkan dia cincin 10, ada semua cincin. Ku buatkan dia rumah, ku kasih dia mobil, ku suruh jalan-jalan. Si putra bawa, si putra met dia. Putra kau bawa emak, bawa ke Danau Toba, bawa ke Medan, bawa keliling, kasih duit. Kau apa kau kasih? Terdiam dia. Jadi siapapun yang mengadu ke saya tentang orang tua, kalian tak akan pernah menang. Kalian cari ustaz lain yang akan memenangkan kalian. Bagaimana caranya seorang anak supaya bisa ngajak orang tua yang sudah meninggal supaya bisa sama-sama masuk surga? Pertama, orang tuanya mesti sama-sama penduduk Matoa residen. Sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, kalau sudah jelas orang tuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mungkin ibadah-ibadahnya ada yang kurang, maka kirimkanlah sodakoh untuk almarhum. Cari pondok pesantren yang kurang sumur bor. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Santrinya berapa? 1000. WC-nya 3. Saya nyumbang WC di sini ya Pak, ya, untuk almarhum almarhumah supaya ngalir pahalanya sebagai amal jariah. Dalilnya mana?
dalilnya Sa'ad. Sa'ad ini sayang sekali dengan ibunya. Dia datang menemui Nabi. Ibu saya meninggal ya Rasulullah. Apa yang bisa saya tolong? Sedekah, kata Nabi, sedekah. Apa sedekah yang paling bagus? Suqyal ma', memberi air minum. Langsung Sa'ad menggali sumur, dia wakafkan sumur. Jadi apa yang kira? Hadiahkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Kalau amal-amalnya kurang, doa jangan pernah berhenti. Saya sampai hari ini tidak pernah berhenti mendoakan orang tua saya. Seketika ingat langsung untuk almarhumah, almarhum, al-Fatihah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Saya nggak hafal doanya Pak Ustadz, nggak usah kuat-kuat, nanti ketahuan kawan. Pakai bahasa Indonesia aja. Kalau ditanya kawan, apa doa kau? Tak usah kau urus doa aku, urus saja doa kau, jangan urus. Masalah keputusan Allah, karena dialah alaisallahu biahkamil hakim. Allah lah hakim yang paling adil. Merayulah kepada Allah di setiap malam Ramadan ini. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma, sayangi mereka berdua kama rabbayani. Ya Allah, mereka menyayangi aku, mereka membesarkan aku ingin masuk surga bersama mereka. Tetap doakan mereka. Bagaimana caranya agar tidak stres ketika kita tak punya uang? Yang pertama, apakah duit banyak itu cukup? Tidak. Maka dalam hidup jangan banyak kebutuhan. Setiap kita banyak keinginan, pasti banyak pengeluaran, akan banyak hutang. Saya seumur hidup tak pernah berhutang. Waktu kuliah 4 tahun di Mesir tak pernah saya berhutang. Karena saya tak banyak keinginan. Apa yang ada, hidup saya gitu. Saya jadi PNS 2008 sampai keluar PNS 2019 tidak pernah menggadaikan SK ke bank sekalipun. Maka saya dibilang PNS bodoh. Karena tak mau pinjam duit. Saya tak mau punya utang. Bagi saya hidup biasa-biasa aja. Semakin banyak keinginan, semakin banyak utang, semakin stres. Apalagi hidup sekarang menengok orang mendongak ke atas. Saya termasuk hidup yang biasa-biasa saja. Jadi masalah duit ini jangan sangka orang yang punya duit itu cukup. Tidak. Orang semakin banyak duit semakin besar keinginan. Dulu ketika gaji guru rendah dianggap naik, kasih tunjangan. Ternyata setelah kasih tunjangan tetap tak cukup. Kenapa? Karena dulu waktu rendah dia pakai sepeda motor. Begitu tunjangan dia ambil kredit mobil. Makin stres. Bunyi klaksonnya pun kredit. Maka hidup yang tenang adalah hidup dengan apa adanya. Ada duit beli mobil. Tak ada duit pakai motor. Tanya Bu Ides. Saya pertama pulang ngajar Bu Ides tuh kampus beliau saya ngajar. Bertahun-tahun saya pakai motor, tetap saya putih. Ngapain kita mesti hidup high class, hebat, mewah, ngutang? Tak pernah saya ngutang. Ada duit saya baru saya beli mobil. Dikasih orang saya duit 50 juta. Ustadz, ini kami kumpulkan 50 juta, Ustadz ambil. Tak mau saya. Ambillah Ustadz, kami ikhlas. Tak mau saya ambil. Untuk Ustadz belikan ke mobil. Tidak, aku bilang. Kenapa? Karena saya tak mau kalau saya ambil habis itu saya dijengkali orang. Kalau diundangnya saya tak datang. Ustadz dulu kan udah kami kasih duit. Orang tak bisa ngukur saya. Aku tak mau ambil. Datang orang ngasih Kijang Innova ke saya. Saksinya masih hidup lagi. Tidak, saya bilang. Aku tak mau. Aku tak mau ikut hidupku diukur orang. Hiduplah bebas merdeka. Indak takabek dengan apapun.
Jangan jadi Jawi cucu hidung. Cucunya hidung. Kalau tuan pergi ke Kediri, jangan lupa membeli kubis. Kalau anak-anak sudah berdiri, tanda waktu sudah mau habis. Betul kan? Bagaimana cara supaya masjid kami ini ramai? Datang orang untuk sholat. Terlebih lagi saya sebagai remaja, terkadang sudah melihat masjid kosong ketika masuk waktu sholat. Masjid dibuatkan paling tidak 3 kali pengajian. Yang pertama pengajian akidah, yang kedua pengajian fikih, yang ketiga pengajian akhlak. Kalau bisa dibuat dari maghrib ke isya. Pengajian akidahnya pakai buku, jangan lagi ceramah tak tentu arah. Pengajian akidah pakai buku Akidah Ahlus Sunnah Kiai Haji Idrus Ramli. Kalau di Pondok Mahat Az-Zahra, kami di Riau, itu saya bacakan khatam ke santri. Tulis saja di internet, Akidah Ahlus Sunnah Kiai Haji Idrus Ramli. Isinya sifat 20 wujud kidam bako, pakai bahasa Indonesia. Fikihnya pakai bahasa Indonesia, namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Harganya 40.000 dulu. Nah, itu dibeli, jamaah punya supaya mengaji. Sedangkan akhlaknya bagus, akhlak ditulis oleh Buya Hamka. Judulnya Akhlak Tasawuf Modern. Tasawuf modern ini bercerita tentang akhlak, membersihkan hati dari hasad, dendam kesumat. Ini bagus dikaji. Ada yang tidak perlu tabligh akbar, maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu setahun sekali. Tapi pengajian di masjid mesti ada. Habis subuh paling tidak dibacakan 1 hadis dari Riyadhus Shalihin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, itu hadis-hadis itu dirangkum dalam Sahih Bukhari. Nah, jadi buka Sahih Bukhari, diringkas nanti itu semua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sudah ada terjemahnya bahasa Indonesia. Jadi habis sholat bacakan 1 hadis. Nah, ini semua untuk mengaitkan hati jamaah. Lalu kemudian hari-hari besar Islam buat perlombaan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Pengajian ibu-ibu sore Jumat. Nah, jadi ibu-ibu dibuatkan pengajian khusus sore Jumat. Kalau di tempat kami di Riau, itu dibuatkan pengajian ibu-ibu pada asar. Habis asar baca Yasin hari Jumat, habis itu tahtim tahlil, habis itu ceramah ustadz, habis itu tanya jawab. Saya mengisi sekali, yang 3 kali lagi ustadz-ustadz yang lain. Nah, jadi masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi orang ada belajar menuntut ilmu. Nah, ini semua insya Allah membangkitkan semangat untuk meramaikan masjid. Bagaimana cara mengajak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya hingga lupa dengan akhirat? Nah, jadi fenomena dulu banyak orang tua yang bingung menengok anaknya tak sholat. Sekarang dari beberapa kertas pertanyaan dari tadi malam, tadi pagi sampai sekarang nih, kalau saya tengok fenomena lain, anaknya sholat, orang tua tak sembahyang. Jadi kenakalannya sekarang bukan kenakalan remaja, kenakalan ayah-ayah. Remajanya sudah banyak baik, sudah banyak hijrah, sudah banyak taubat karena medsos ini. Mereka mengaji melalui YouTube, orang tuanya pula yang tak sembahyang. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang tidak baik? Maka tetap mengajak. Kalau kebetulan ayahnya baik, anaknya tak baik, itu nasibnya sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh baik, anaknya Kan'an tak baik. Kalau kebetulan anaknya baik, ayahnya tak baik, itu nasibnya sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ayahnya tak baik, namanya Azar. Penyembah berhala, pencetak berhala, pembuat patung. Tapi Nabi Ibrahim tetap mengajak kepada perbuatan baik. Jadi orang-orang tua ini tetap diajak dengan cara yang santun, didoakan kepada Allah, sampai akhirnya dia mati. Setelah dia mati, dikirimkan doa. Tidak untuk dilawan dan lain sebagainya. Ini tentang menghadapi sibuk dengan pekerjaan. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal? Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri 1/8 kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Sisanya anak perempuan.
Tak boleh diambil satu anak, tak boleh diambil satu istri, karena itu terhitung warisan. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ya. Ini dapat dari pensiun ayah, ini dapat dari kebun sawit, ini dapat dari hasil jualan, ini dari SPPD keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta, 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2,5 juta. Total semua.